Masalah tauhid ini perkara penting gitu. Karena kalau mengakui adanya Tuhan itu hampir seluruh manusia mengakui adanya Tuhan. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, sampai orang-orang komunis gitu, yang katanya mengingkari Tuhan itu cuma urusan politik saja sebetulnya itu. Tapi dalam hati nurani mereka ini tetap juga mereka itu mengakui Tuhan. Pengakuan terhadap wujudnya Tuhan ini fitrah manusia. Sampai orang-orang Irian yang di tengah hutan pun mengakui adanya Tuhan. Sampai orang kubu yang di hutan-hutan itu mengakui Tuhan juga. Walaupun dengan bahasa yang sangat sederhana. Tapi permasalahannya itu terjadi syirik. Terjadi syirik. Ada Tuhan dua, Tuhan tiga. Ada kekuatan-kekuatan lain yang mengatur alam semesta. Maka para nabi, para rasul itu datang untuk membersihkan akidah manusia itu dari syirik. Innama huwa ilahu wahid wa iyaya farhabun. Yang berhak disembah hanyalah Tuhan yang satu, maka hanyalah kepada aku takutlah kamu. Jangan takut kepada siapa saja selain Allah. Walahu ma fis samawati wal ardi walahu ad-dinu wasiba. Walahu dan baginya, bagi Allah, ma apa saja fis samawati yang ada di langit, wal ardi dan apa saja yang ada di bumi. Siapa yang pernah ngaku menciptakan langit? Siapakah yang pernah ngaku menciptakan bumi? Siapakah yang pernah ngaku menciptakan manusia? Siapakah yang pernah ngaku menciptakan binatang-binatang? La ilaha illallah. Jadi sebetulnya keesaan Allah itu perkara wadih, jelas. Tapi karena pengaruh lingkungan, pengaruh budaya, ya, pengaruh tradisi nenek moyang, ya, sehingga orang itu jadi membuat syirik-syirik itu. Tapi kalau orang itu mau berpikir sedikit saja, sebetulnya nggak ada orang yang pernah ngaku menciptakan alam semesta ini. Walahu dan bagi Allah, dan baginya, bagi Allah, ad-dinu ketaatan wasiban dalam keadaan taat, dalam keadaan tetap. Jadi bagi Allah lah ketaatan secara tetap. Yang berhak ditaati secara tetap itu hanya Allah. Karena yang berkuasa secara tetap juga hanya Allah. Yang mengatur secara tetap juga hanya Allah. Raja-raja berganti-ganti, pemerintahan berganti-ganti, manusia berganti-ganti, musim berganti-ganti, suasana berganti-ganti, bangsa-bangsa berganti-ganti. Tapi Allah tetap, dialah yang maha kuasa. Maka yang senantiasa tetap untuk ditaati, ditakuti, diharap hanyalah Allah sendiri. Mafhum ya ikhwan? Afa ghairallahi tattaqun? Apakah kepada selain Allah kamu akan bertakwa? Maksudnya apakah kamu akan menyembah selain Allah? Nggak ada gunanya. Kamu menyembah selain Allah tidak ada gunanya. Dan syirik ini kata para ulama ada dua. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Ada
Ada syirik yang jelas seperti syiriknya orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha. Ini syirik jelas. Ada syirik khafi. Syirik khafi ini ada dua. Syirik khafi ini syirik yang samar, yaitu beramal bukan karena Allah. Belajar bukan karena Allah. Kalau ada gurunya belajar, ya. Kalau nggak ada gurunya nggak belajar. Ini tandanya belajar bukan karena Allah. Kalau kamu belajar karena Allah, ada orang nggak ada orang, ada guru nggak ada guru, itu belajar. Ini syirik khafi. Ini menunjukkan bahwa dalam hati itu kamu masih ada keyakinan selain Allah itu memberikan kesan, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Sehingga amalan kamu dasarnya itu karena orang tuanya, karena gurunya, karena temannya, karena suasana. Ini syirik khafi namanya. Nah, syirik khafi ini, kalau syirik jali ya jadinya itu kafir. Ya. Tapi kalau syirik khafi ini amalan kita batal. Ya. Amalan kita batal. Ada syirik khafi lagi, yaitu mengandalkan selain Allah. Jadi orang itu dalam hidup itu mengandalkan selain Allah. Ini syirik yang bertentangan dengan tawakal namanya. Orang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hartanya, mengandalkan keluarganya, mengandalkan nasabnya, mengandalkan apa saja selain Allah, mengandalkan jumlahnya, partainya, golongannya, santri. Ini juga termasuk bagian dari syirik khafi. Nah, kita hilangkan ini. Kalau orang terkena ini, akibatnya hilang nusratullah. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Ketika di Hunain, sebagian orang Islam membanggakan jumlahnya yang banyak. Falam tughni ankum syai'a. Akhirnya jumlah yang banyak tadi tidak bermanfaat. Jadi orang itu kalau membanggakan apa saja selain Allah, akhirnya nusratullah tidak datang. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Wa ma, dan apa saja bikum yang ada dalam diri kamu min ni'matin, daripada kenikmatan-kenikmatan, faminallah, maka dia itu dari Allah. Thumma idza massakum, kemudian apabila mengenai kamu ad-dhurru, satu bahaya, fa ilaihi, maka kepada Allah taj'arun, kamu minta tolong. Thumma idza kasyafa, kemudian bila Allah telah menghilangkan ad-dhurra, bahaya, angkum dari kamu, idza fariqun, tiba-tiba, bukan apabila, tiba-tiba segolongan minkum dari kamu, firobihim, dengan Tuhan mereka, yusyrikun, mereka berbuat syirik, liyakfuru, agar mereka kufur, bima atainahum, dengan perkara yang telah aku berikan kepada mereka. Fatamatta'u, maka bersenang-senanglah, fasawfa ta'lamun, maka kamu semua akan tahu. Jadi ini cerita mengenai kehidupan manusia yang imannya lemah, yang hatinya masih dicampuri syirik. Seluruh nikmat yang datang kepada kamu dari Allah. Kemudian bila datang bahaya kepada kamu, maka kamu minta tolong kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Tapi setelah bahaya itu dihilangkan oleh Allah dari kamu, maka tiba-tiba kamu berbuat syirik. Oh, kami kemarin selamat tuh gara-gara Pak Dokter, selamat gara-gara ini, selamat gara-gara itu. Mengingkari pertolongan Allah yang telah datang kepada dirinya. Ini termasuk bagian dari satu perbuatan yang dicela oleh Allah SWT. Jadi orang itu sudah menjadi kebiasaan manusia ini, kalau dalam kesulitan, kepepet, nah, maka dia ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Tapi nanti kalau sudah hilang kepepetnya itu, lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah SWT. Ya, semestinya manusia tidak seperti itu. Ketika dapat bahaya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah mendapatkan keselamatan, bersyukur kepada Allah, itu yang benar.